seperti Engkau Yesus. Engkaulah Allah yang hidup, yang agung dan yang mulia, kekal untuk selama-lamanya. Sebentar, firman Allah akan ditaburkan menjadi benih yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini kami ingin memberikan fokus kami di hadapan Tuhan. Telinga dan juga mata kami memandang kepada sorga hari ini. Demi nama Yesus yang hidup, hamba pun tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan itu Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya katakan amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara, 2 pekan yang lalu saya berbicara tentang sharing the happiness, ya, atau berbagi kebahagiaan. Ya, penting bagi saudara dan saya untuk mengerti tentang arti suatu kebahagiaan di dalam hidup kita, ya. Karena kebahagiaan adalah implementasi dari suatu kasih yang Tuhan titipkan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bilang kita punya kasih, otomatis saudara, kasih diimplementasikan sebagai suatu berbagi, suatu kebahagiaan di dalam hidup kita. Kalau ada orang yang berbicara tentang kasih tapi nggak berbagi kebahagiaan, dia hanya berbicara suatu kebohongan. Tong kosong nyaring bunyinya, saudara. Maka itu kalau kita berbicara tentang kasih, saya percaya bahwa kita harus siap untuk kita bisa berbagi kebahagiaan untuk orang itu. Nah, masalahnya orang Kristen hanya mau berbagi penderitaan, bukan kebahagiaan. Jadi kalau ada kebahagiaan tidak usah dibagi-bagi. Tetapi kalau penderitaan, kalau masalah, kalau problem dalam hidupnya dia mau berbagi, saudara. Bukan kebahagiaan tetapi berbagi. Maka itu orang-orang yang ada di gereja biasanya adalah orang-orang yang mau berbagi penderitaan, berbagi doa. Doanya apa Pak? Banyak pergumulan, maka itu dia mau bagi-bagi. Supaya apa? Supaya bisa didoakan, supaya dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Pada waktu dia sudah menerima sesuatu dari Tuhan, dia menghilang, muntaber, mundur tanpa berita. Biasanya enggak, WhatsApp-nya dibuka semuanya. Tiba-tiba kalau dia sudah bahagia, sudah dapat sesuatu dari Tuhan, WhatsApp-nya kena blokir semuanya. Gampang kalau WhatsApp kena blokir atau tidak, ya profilnya ada. Kalau kita mau WhatsApp dan profil tidak ada, itu berarti kita lagi diblokir. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku, iya, Allah memberikan kepada kami, iya, para rasul, iya, tempat yang paling rendah, iya, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Iya, betul. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Sebab kami, yaitu saudara dan saya yang ada di tempat ini, firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya menjadi apa? Tontonan. Menjadi tontonan bagi siapa? Bagi dunia. Bagi dunia, lalu bagi siapa lagi? Bagi malaikat-malaikat. Bagi malaikat-malaikat. Dan juga bagi siapa lagi? Dan bagi manusia. Dan bagi manusia. Jadi kehidupanmu hari ini ditonton. Kasihmu hari ini ditonton. Kekristenanmu hari ini ditonton. Sama siapa? Ditonton sama semua orang. Firman Tuhan bilang, ditonton sama dunia. Dunia menonton segala aktivitasmu, segala tingkah lakumu, segala gerak-gerikmu. Dia tonton semuanya. Melalui apa, Pak? Media sosial. Bagaimana orang Ethiopia, bagaimana orang Amerika, bagaimana orang Swedia, bagaimana orang Polandia, bagaimana orang Batak, orang Palu, orang Nias bisa lihat kelakuanmu. Melalui apa? Melalui sosial media. Ya tidak? Status set. Wah, gila. Ya, kita udah bilang status set semuanya. Status kita dilihat. Status itu ngomongin orang. Dilihat. Dunia lihat. Orang Swedia lihat, orang Polandia lihat, orang Ethiopia pun lihat. Statusmu di mana? Di media sosial, di TikTok, snap video, Instagram, Facebook, dilihat semuanya. Dasar tuh memang tuh bajingan tengik. Statusnya begitu. Siapa yang lihat? Semua orang lihat. Mau pendeta, pendeta lihat semua. Mau dia gembala, mau dia penjahat lihat semua. Lihat apa? Lihat statusmu. Itu firman Tuhan bilang bahwa kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Jadi saudara saya hidup, saya bilang bahwa saudara saya ditonton sama dunia, dilihat sama dunia. Maka itu hidupmu harus menjadi teladan, hidupmu harus menjadi berkat untuk banyak orang. Tempel status chef, makan hanya nasi dan ikan. Tidak ada orang yang mau memberikan saya makanan.
apa? Dengan orang-orang ngeliat, orang-orang memberkati dia. Siapa bilang? Kalau ditonton. Tuh dia tonton, oh berarti orang Kristen seperti begitu. Hidupnya minta-minta, hidupnya ngutang. Engkau ditonton sama dunia. Bayar, biar bagaimanapun juga, gua gak akan ngelupain kesalahan lu sama gua. Sampai di ujung kematian pun. Orang Kristen, pendeta, pelayan. Seperti gitu. Yang tadinya dunia nggak tahu, dunia jadi tahu. Yang tadinya orang Amerika kagak tahu, orang Australia kagak tahu, orang Singapura kagak tahu. Dengan statusmu di media sosial, Singapura tahu, Amerika tahu, Korea tahu, Ethiopia tahu, semua di ujung bumi ku tahu. Hati-hati, saudara saya ditonton sama dunia. Saudara, ada suatu kebaikan, ya, 100 kebaikan, saya mau bilang. 1 kali kesalahan, 100mu hancur. 1mu menjadi 100 kesalahan. Orang kadang ngelihat kebaikan, orang lihat kesalahanmu 1. Kesalahanmu 1 akan membuat semua kebaikanmu gak ada artinya di dunia ini. Jangan jadi berkat. Ngambek sedikit, status. Ngambek sedikit, keluar grup. Sebingung. Kenapa bukan ngambek sedikit? Berbesar hati tuh. Dewasa hidup. Utarakan apa yang menjadi persoalan. Bukan ngumpet. Orang-orang yang pasang status adalah orang-orang yang ngumpet dari kenyataan hidupnya dia. Maka itu dia mau pasang status supaya apa? Supaya ada pembelaan. Orang lain atas dirinya. Kita mau take off semua, kita mau keluar dari zona-zona kejahatan ini. Saya mau bilang ini ada suatu kejahatan. Orang yang membenci saudaranya suatu kejahatan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, Setiap orang yang membenci saudaranya, yang kagak enak hatian sama saudaranya, yang tidak membantu saudaranya, yang sakit hati terhadap saudaranya karena saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan apapun juga, atau saudaranya itu lebih daripada dia, lebih hebat, lebih kaya daripada dia, dan dia mulai mau seperti saudaranya tapi tidak dapat. Firman Tuhan bilang apa? adalah seorang pembunuh Adalah manusia. seorang pembunuh manusia. Berarti seseorang yang membenci saudaranya, yang dendam terhadap saudaranya, yang nyakitin saudaranya, yang ngomongin saudaranya, firman Tuhan bilang dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang pembunuh. Kenapa? Karena dia bukan bunuh tubuh, tetapi dia bunuh jiwanya. Otomatis ketika jiwanya dibunuh, rohnya pun terbunuh juga. Lanjut lagi. Dan kamu tahu, Kalau enggak tahu, saya kasih tahu. Firman Tuhan bilang, tahu nggak? Dan kamu tahu, kalau tidak tahu, dengar baik-baik ini. Apa? bahwa tidak ada seorang pembunuh Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang membenci saudaranya yang tetap memiliki hidup yang kekal, yang masuk ke dalam kerja surga. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini, kalau dia benci saudaranya, kalau dia sakit hati terhadap saudaranya, kalau dia kecewa terhadap saudaranya, terus dia bilang, Tuhan, saya mau dapat kerja surga. Omong kosong. Neraka. Saya mau bilang, hanya cukup pintu masuknya engkau membenci. Neraka tidak perlu engkau harus membunuh, harus dipenjara dulu, nabrak orang. No. Neraka hanya perlu 1, membenci saudara, dendam saudara, pasang status yang tidak baik. Neraka ini simpel. Maka kita masuk neraka itu gampang. Kenapa? Nggak perlu neko-neko, nggak perlu doa puasa, nggak perlu, tenang aja. Nggak perlu doa puasa, nggak perlu hadir ke gereja 52 kali dalam setahun, tidak perlu. Tidak perlu menyangkal Tuhan, tidak perlu. Simple. Neraka bikin promotion. Promotionnya 1. Pasang status benci saudara. Neraka. Lalu firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal, yang tetap memiliki, yang stay, yang selalu tetap, selalu ada hidup yang kekal. Berarti apa? Hidup yang kekal bagi orang-orang pembunuh, yaitu membenci saudaranya. Firman Tuhan bilang bahwa
gampang. Untuk apa? Membenci aja, engkau udah tidak dapat hidup kekal. Ada orang yang bilang, Pak, sampai ke liang kubur, Pak, saya nggak maafin ini orang, Pak. Enggak, Pak. Saya mendingan ada di neraka. Saya bilang bagus juga ini. Ya udahlah, ya kan? Ya orang ini udah punya statement itu. Dia bilang gak ada masalah. Ya udah nggak apa-apa. Saya bilang, ntar jam 12 malam. Saya bilang doa. Untuk apa lagi, Pak? Ya doa aja. Untuk apa kan? Udah. Seminggu kemudian dia kontak saya. Pak, bisa bertemu nggak? Ya, oke. Di mana? Di gereja waktu saat itu masih Batra Ministry. Terus dia bilang, Pak, saya mau cabut, Pak, perkataan saya, Pak. Saya takut sama api, katanya. Jadi saya takut sama api, saya cabut, Pak. Hati-hati, saudara. Kalau engkau berani ada di neraka, berarti kau siap untuk dibakar. Kita mau kena kompor dikit aja kita udah nyok-nyok. Hati-hati. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Hati-hati. Berarti apa? Hidup yang kekal, yang saudara dan saya terima, bisa goyah, bisa terambil, bisa dicuri, bisa lepas. Jadi kau jangan bilang bahwa, Pak, saya mau udah dapat hidup yang kekal. Yes! Bagus. Firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pembunuh, yaitu seseorang yang membenci saudaranya, yang sakit hati terhadap saudaranya, yang kesel sama saudaranya, yang kecewa sama saudaranya. Dia masih punya tuh hidup yang kekal itu. Omong kosong. Tidak. Hidup yang kekal tidak ada di dalam diri seorang pembunuh. Hidup yang kekal tidak ada di dalam diri seseorang yang membenci saudaranya, yang dendam terhadap saudaranya, yang jahat terhadap saudaranya. Nehi, tidak. Ini kita harus tahu. Dan dunia tonton ini. Dunia tonton apa aja, Pak? Dia tonton dosamu pasti. Dia tonton apa lagi? Dia tonton kesalahanmu, pelanggaranmu, kejahatanmu, dia tonton semuanya. Dunia tonton semua. Seorang perwira tinggi sama anak gue ditembak. Dicek namanya Kristen. Udah. Maka itu saya mau usulkan, orang-orang yang punya namanya Kristen, kalau tidak siap jadi orang Kristen, namanya gantinya jadi Ucok. Udah. Kadang-kadang Ucok juga Kristen masalahnya. Udah, siapa? Amir ya. Jangan Amos. Amos ganti Amir. Kenapa? Kalau Anda nggak siap punya nama itu, keluar, ganti nama. Itu di Buik banyak banget tuh. Ya Kristen banyak, Yohanes banyak, Matius banyak, Markus banyak, Yakobus banyak, Yosua ada, Musa ada. Di mana? Di penjara. Banyak itu semua. Maka itu orang-orang yang seperti itu mendingan satu, ganti nama. Kenapa? Karena engkau tidak bisa untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Yang rohani itu kau nggak bisa terima itu semua. Keluar aja. Ini bagus deh yang namanya Oma Kino bagus. Ani bagus. Bagus tuh. Ya kan? Yang para saya Kristian, belakangnya Yohanes. Nah, ini harus menunjukkan apa? Hidupnya harus benar di hadapan Tuhan. Om Tecuan loh, aman deh. Polisi aja aman. Oke Ipin, ya benar kok, aman deh. Pak Amin, kagak aman juga nih Pak Amin. Karena orang-orang itu Amin. Jadi orang Kristen ini. Gitu kan, sakit orang Kristen ini. Bodomi itu aman itu. Kita kagak aman, maka itu harus menunjukkan. Apa yang kita tunjukkan? Teladan Yesus dalam hidup kita. Harus tunjukkan itu dalam hidup kita. Gak bisa kalau kita tidak menunjukkan itu. Tunjukkan. Betul, saya orang Kristen. Saya murid Kristus, saya murid Kristus, dan saya anak Allah. Hidupnya harus serupa, segambar dengan gambaran anaknya. Ini yang harus kita ada dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, tahu tidak, saudara?
10 perintah Allah, perintah yang ketiga, ini adalah perintah yang hebat menurut saya. Apa perintah yang ketiga? Perintah yang ketiga itu bilangnya seperti ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan apa? Sembarangan. Saudara, ini adalah suatu perintah yang ketiga. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain daripadamu. Yang kedua apa? Jangan ada patung dan berhala-berhala. Yang ketiga firman Tuhan bilang, hati-hati. Kamu sudah lewat, tidak menyembah Allah lain. Yang kedua, kamu tidak ada pergi patung dan lain-lain, itu bagus. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, bahasa aslinya sebenarnya bukan menyebut, saudara. Kalau engkau melihat dalam bahasa aslinya, dia bukan menyebut, tetapi menggunakan, memakai nama Tuhan Allahmu. Bukan nyebut, bukan ngucap, pakai nama, seakan-akan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, nubuatan akan berakhir. Kenapa? Nubuatan akan berakhir. Nah, paling top adalah kasih. Kenapa? Karena satu, banyak orang membuat palsu. Banyak orang menggunakan nama Yesus, menggunakan nama Tuhan untuk apapun juga. Saya lagi ada nangin kasus di Nusa Kambangan. Saya menangani kasus narkotika dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Orang yang mau agar bisa hukuman 20 tahun, dia udah jalanin kurang lebih sekitar 8 tahun, saudara. Orang Kristen, telepon saya. Orang Kristen KTP-nya muda tapi, ya udahlah, nggak apa-apa, ya kan? Belum ganti aja dia, ya kan? Belum ganti. Telepon, Pak, jangan tolong Pak, bantu Pak, kita mau peninjauan kembali pas kalau ini. Wah, ada cerita panjang lebar semua. Nusa Kambangan. Lalu oke Pak, semuanya ya. Terus abis itu dia bilang, ya Pak, saya minta Pak, dengan benar-benar sangat saya minta Pak, sama Pak Andri saya benar-benar minta Pak. Saya menaruh harapan saya sama Pak Andri Pak untuk membantu saya Pak. Ya Pak, kita akan bantu secara maksimal Pak, ya kan? Pak, kita itu Pak adalah satu iman Pak, sama-sama Pak. Kita orang Kristen Pak semuanya. Dia pakai orang Kristen, orang Kristen tapi narkotika. Dihukum mati, minta pengampunan, dapat hukuman seumur hidup. Habis itu dia mau hukuman dalam suatu paruh waktu namanya adalah 20 tahun. Orang Kristen. Jual nama siapa? Jual nama Yesus. Kita orang Kristen Pak, sama-sama orang Kristen Pak. Loh, apa hubungannya PK sama orang Kristen? Gak ada hubungannya. Waktu narkoba kok Anda bisa narkoba juga padahal orang Kristen. Kok bisa narkoba juga? Itu kehidupan pribadi. Tapi dia jual nama Yesus, dia pakai nama Yesus untuk supaya apa? Supaya saya ibadah. Justru orang yang bilang bahwa kita sama-sama orang Kristen tapi dia takut. Kalau orang bilang bahwa kita kan sama-sama orang Kristen Pak, kita kan sama-sama pendeta Pak, sama-sama pastor Pak, saya udah mulai takut saya, mulai ngeri saya, gemeter badan saya, panas dingin saya. Kenapa? Karena penjahat yang sesungguhnya ada yang di dalam gereja. WhatsApp lo sama saya, ngeri. Oh Andri, apa kabar kok? Oh, udah takut saya. Mudah-mudahan kalimat keduanya, tolong bantu doa kok. Bagus. Tapi kalau, oh Andri, apa kabar kok? Bisa pinjem nggak kok? Itu udah puyeng udah hidupnya udah puyeng. Doa dulu. Barusan jam 12 malam. Bilang, sorry, handphone lagi pecah, LCD. Biasanya orang-orang seperti ini, satu, kita tidak bantu, muntaber dia pasti, mundur tanpa berita, terus dia benci loh. Dia mau ngutang sama kita dibenci. Kalau kita tidak ngasih, udah giliran ngasih, ditagih, diblokir. Yang bener sih, janjinya tuh ngomong kosong semua. Oh, saya ganti ya, kapan? Ya seminggu lagi lah, ya tunggu aja lah seminggu. Tapi saya butuh nih kok, untuk ini kok semuanya kok. Tolong kok, ya udah seminggu lah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai hari ini. Itu apa juga enggak tuh, ingat juga enggak tuh. Kan bingung saya. Orang Kristen. Yuk, hari ini kita mau agar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hidup yang benar, harus rajin-rajin ke gereja, bagus. Jemaat Tuhan rajin-rajin memberikan persembahan. Nah ini otak pendeta, bukan otak Tuhan. Tuhan kagak mikirin
surga tidak butuh duit. Yang butuh duit pendeta. Gak ada tuh yang bilang. Tuhan mau agar saudara dan saya hari ini hidup dalam firman, pujian, doa turun dari Tuhan pasti. Amin. Sumbangan. Wah. Kita mau Natalan harus bersumbang, dan Tuhan bilang harus ada janji iman lewat sumbangan kita. Itu kemauan pendeta itu, kemauan si gembalanya aja. Mata duitan masalahnya. Kenapa suruh orang nyumbang? Dia aja sumbang. Kenapa suruh jemaat sumbang? Bingung kan? Kalau kau punya duit, ya kau sumbang. Orang yang minta sumbangan karena dia tidak punya duit, atau dia nggak mau pakai duit dia, mau pakai duit orang lain. Amin. Beli baju, beli rumah, beli baju, beli mobil, semuanya bisa. Tapi satu, memberikan sesuatu ke Tuhan. Amin. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu, Iya, betul. dan meterainya ialah Iya, terus Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara dengar baik-baik, kemarin saya sudah bahas bahwa tidak cukup untuk mengenal Tuhan. Tapi saudara dan saya harus dikenal Tuhan. Untuk supaya apa? Masuk dalam hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal punya suatu posisi, punya suatu level. Levelnya bukan hanya mengenal Tuhan, bukan hanya tahu akan Tuhan, bukan hanya kenal sorga, bukan hanya tahu jalan ke sorga, tetapi saudara dan saya harus juga dikenal sama sorga. Karena ketika engkau registrasi di dalam kerajaan sorga, engkau dikenal sama sorga, dikenal sama Yohanes, dikenal sama Petrus. Dan yang paling penting, harus dikenal sama Tuhan, harus dikenal sama Yesus. Kalau engkau nggak dikenal sama Yesus, jangan harap bisa lihat sorga. Lihat aja, jangan harap, apalagi masuk. Engkau harus dikenal sama Allah. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, Nah, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, yang pakai nama Tuhan, yang menggunakan nama Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di tempat kerja, baik itu di dalam dunia sekuler, dunia rohani, dunia apapun juga, masih ada di dalam ruang lingkup di tempat ini. Lanjut, firman Tuhan. hendaklah meninggalkan kejahatan. Hendaklah meninggalkan kejahatan. Banyak orang Kristen yang pakai nama Tuhan masih berbuat kejahatan, bahkan menggunakan nama Tuhan untuk berbuat kejahatan. Berilah, maka kamu akan diberi 10 kali, 30 kali, 100 kali. Jackpot berarti itu. Jackpot itu. Siapa yang kagak mau loh memberi loh? Kalau 10 kali, 30 kali, 100 kali ganda akan dilipat kali gandakan untuk kamu. Waduh saudara, itu bank mana yang kagak ngantri itu? Kok pasti ngantri itu bank itu? Ya iyalah. Ada 50.000 10 kali. Berapa? Hah? 500.000? Wah enak lah. 1 juta 10 kali. 10 juta. Saudara, siapa yang kagak mau? Kalau ada gereja yang seperti itu, saya mau. Saya mau. Sebenarnya 10 kali, 30 kali, 50 kali itu enggak ada di firman. Tapi si pendeta sama WL biasanya sih. WL juga harus bertobat nih. WL juga harus bertobat. Engkau akan diberkati sama Tuhan. Saya mau bilang, kalau engkau anak tidak kasih apa-apa sama bapaknya pun, tetap engkau anak dan engkau tetap diberkati Tuhan. Engkau anak. Kalau bukan anak, ya berbeda. Tapi kalau engkau anak, engkau tetap diberkati Tuhan dan masuk dalam berkat Tuhan, meskipun kau tidak memberi. Ukuran memberi adalah karena engkau mencintai, mengasihi Yesus dalam hidup. Lukas 6 ayat ke-38. Berilah, Ya, berilah, dan kamu akan diberi. maka kamu akan diberi. Jadi kalau orang memberi, kamu akan diberi katanya. Terus Suatu takaran yang baik, suatu takaran yang baik, takarannya baik nih. Lalu apa lagi? yang didapatkan, Yang dipadatkan, dipadatkan, terus habis itu apa? yang digoncang, Yang digoncang, dan yang tumpah yang keluar, tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. akan dicurahkan ke dalam peribaanmu. Terus, Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur iya, akan diukurkan kepadamu. yes, ini ayat yang dipakai sama banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, bahwa kalau kamu memberi, kamu akan diberi juga. Kalau kamu memberi 10, dilipat kali gandakan, digoncangkan, dipadatkan semuanya sehingga akan dicurahkan ke dalam ribaanmu seluruhnya, akan tumpah keluar, berarti luber semuanya. Ini dipakai sama
hamba Tuhan. Ayat ini tidak ada berbicara tentang uang. Ya. Gak ada berbicara tentang duit. Tapi sering orang Kristen pakai ayat ini. Untuk apa? Untuk supaya berbicara tentang duit. Tidak ada ayat ini tentang duit. Berilah maka kamu akan diberi. Yes, betul. Apa yang diberi? Ayat atas 37. Janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu menghakimi. Ayat ini berbicara tentang penghakiman. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Kalau kamu beri penghakiman terhadap orang lain, engkau akan dihakimi atas pemberianmu. Penghakimanmu besar, orang akan menghakimu dengan besar juga. Ini ayat penghakiman, bukan ayat berkah, bukan ayat duit, kecian, fulus. No, tidak ada. Kenapa sering dipakai? Karena pendeta punya kepentingan, gembala punya kepentingan, gereja punya kepentingan, jemaat punya kepentingan. Maka itu ayat ini dipakai. Orang yang tidak punya kepentingan mengerti. Ayat ini berbicara tentang saya jangan menghakimi. Benar. Jangan menghakimi. Jangan main hakim sendiri. Jangan suka ngomongin orang lain. Orang yang ngomongin orang lain menandakan bahwa orang itu tidak siap. Maka itu dia akan dihakimi. Dasarnya dia ya, seperti begitu ya. Orang itu apa? Orang itu berarti iri, dengki ya. Amin. Jangan menghakimi. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen kita menghakimi. Ya sakit, ya iya, ulangi dia, dosanya dia. Gak usah begitulah. Kenapa sih? Sakit. Saya doain. Itu loh. Itu benar kasih, berbagi kasih. Bukan ngomongin. Jatuh dari tangga, berat semuanya. Bukan nolongin, ngomongin. Saudara, harus apa? Kita bilang bahwa, nah hati-hati, lain kali jangan seperti begitu lagi. Kalau yuk saya pijitin. Bukan, jatuh dari tangga, karena dosa itu, karena kesalahan pelanggaran itu. Kita jangan menghakimi. Amin. Amin. Apapun juga. Main musik kagak enak, apa kok hari ini main musik kagak enak, Per? Lagi ada masalah ya, Per ya? Udah stop lah. Enggak apa-apa kalau misalnya ada masalah atau bilang gitu, Per, katanya kamu main musiknya kurang oke ya. Kamu butuh belajar lagi. Dia menerima juga enak kok, enak. Apa sih dia bilang? Saya khusus kamu musik deh di yang mahal deh saya bayarin. Wah, lebih senang lagi dia. Berbagi kebahagiaan. Kalau kita ngomongin dia, mau WL, mau singer semuanya. Kok kamu suaranya kurang sih? Begadang ya? Kok bisa langsung menghakimi? Begadang ya? Memang nanya. Tapi itu sudah suatu penghakiman. Kita harus tenang aja. Hidup ini enak-enak aja udah, ya kan? Kamu suaranya kurang bagus tuh. Hari ini padahal Tuhan kasih suara kamu yang bagus. Yuk, kalau kamu ada masalah, cerita sama saya. Cerita jadi sharing. Iya kan? Tapi bukan menghakimi. Masa menghakimi, Pes? Yang kita tegur. Tegur boleh. Tapi tegurnya harus dengan kasih. Tanpa kebencian. Tanpa ada iri hati. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu Iya. teguh dan meterainya ialah Iya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, Iya. dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan Yang menyebut, yang pakai nama Tuhan. Terus hendaklah meninggalkan kejahatan. hendaklah meninggalkan kejahatan. Kenapa? Karena saudara saya ditonton sama dunia. Amin. Saudara saya ditonton, maka itu kau harus meninggalkan kejahatanmu. Amin. Jangan sampai kejahatanmu membuat nama Tuhan itu direndahkan. Jangan sampai melalui kejahatanmu nama Tuhan itu dikecilkan. Nama Tuhan itu diinjek-injek karena kejahatanmu. Karena apa yang kau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tinggalkan firman Tuhan bilang. Amin. Matius 7 ayat 21 sampai ayat ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, Ya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di dalam kerajaan sorga punya kriteria untuk masuk dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan bilang bukan orang yang bilang Tuhan Tuhan, yang ada di gereja, yang beribadah, yang panggil nama Tuhan, yang menggunakan nama Tuhan, yang pakai nama Tuhan, bukan. Tapi sorga punya kriteria yang lain. Lanjut.
Lanjut. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Nanti kita akan lihat kehendak Bapa yang akan di sorga ini apa. Di akhir kita tahu bahwa kehendak Bapa itu apa. Karena Yesus berterus terang itu pada waktu di akhir, saudara. Lanjut. Pada hari terakhir, Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. bukankah kami berbuat demi namamu Terus, lanjut. dan mengusir setan demi namamu Iya, terus. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Iya, lanjut lagi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan Dan pada kepada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu bagaimana? dan berkata, Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa tidak pernah mengenal kamu? Karena apa? Lenyaplah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Tinggallah dari tanahku kamu semua pembuat kejahatan. Jadi gini, kehendak Bapa yang ada di sorga supaya saudara dan saya tidak berbuat jahat, tidak menjadi pembuat kejahatan, tetapi saudara dan saya harus menjadi the sharing of happiness, berbagi kebahagiaan. Tuhan bilang, aku berterus terang, orang-orang yang melakukan itu semua, dia adalah pembuat kejahatan. Hatiku, keinginanku, hasratku agar supaya kamu menjadi pembuat kebahagiaan itu. You are the sharing of happiness. Kamu adalah pembuat kebahagiaan. Kamu bukan pembuat kejahatan, tapi kamu adalah pembuat kebahagiaan. Pembuat kebahagiaan untuk siapa? Pembuat kebahagiaan untuk orang lain melalui kasih yang kau titipkan dalam kehidupanmu. Engkau adalah pembuat kebahagiaan buat orang lain. Masuk surga. Firman Tuhan bilang, pembuat kejahatan gak masuk. Orang yang ngomong Tuhan kagak masuk. Yang pelayanan hebat Tuhan kagak tidak masuk. Yang masuk adalah pembuat kebahagiaan. Ini yang buat the happiness makers, pembuat kebahagiaan. Di mana setiap ada dia datang. Dia datang aja. Orang udah bahagia. Jangan sampai pas dia udah datang, lu gila, singa datang. Orang tidak singa. Aduh, macan tutul datang. Si macan tutul. Ya kan? Kenapa? Karena orang ini kalau datang bikin repot. Saudara, orang ini kalau datang bikin repot aja. Saudara, ini kita harus jadi pembuat kebahagiaan buat orang lain, bukan pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan tidak akan ada di dalam kerajaan surga. Pembuat kebahagiaan, firman Tuhan bilang, kehendak Bapa adalah saudara dan saya menjadi pembuat kebahagiaan orang lain. Siap gak kita? Kita mau nggak? Supaya apa? Orang lain bahagia, kita senang. Kita doain orang lain. Orang lain punya masalah, punya problem. Ayo, saya bantu doa, saya bantu puasa. Orang Kristen itu egois. Doa untuk dirinya sendiri, puasa apalagi untuk dirinya sendiri. Mana? Kalian bilang gitu. Kamu punya masalah apa? Ya Pak, saya punya masalah Pak. Anak saya autis Pak, sakit Pak. Oke, saya doain ya, iya. Saya puasain ya, kagak pernah. Saya puasain ya, sampai dia kurus kering semuanya. Kamu kenapa kurus kering semuanya? Saya puasa Pak. Kok kamu puasa? Emang pergumulan kamu apa? Enggak ada pergumulan saya Pak. Saya mau orang fan aja. Tapi ini kamu kurus kering. Puasa berarti kan ada sesuatu yang kamu mengharapkan. Iya Pak, saya puasa Pak. Untuk seseorang Pak yang bernama Joko Purnomo Pak, karena dia punya anak autis Pak. Gila, dia puasa 40 hari dia puasa. Dia mau untuk melakukan untuk orang lain. Inilah pembuat kebahagiaan. Amin. Kalau engkau puasa doa untuk dirimu sendiri, nilainya nggak ada, saudara. Kenapa? Karena nilainya untuk dirimu. Tapi engkau ingin berbagi sesuatu untuk orang lain. Hemat kehidupanmu, engkau sampai kurus. Ini waktunya spesial khusus untuk doain orang lain. Amin. Doain orang lain, tadinya cuma 10 menit. Jadi 1 jam. Jadi 10 jam. Wah, itu luar biasa. Kemudian, yang Tuhan mau itu tak? Yes, yang Tuhan mau itu. Membuat kebahagiaan buat orang. Amin. The happiness makers. Kita harus jadi happiness maker. Di mana kehadiran kita, orang lain akan merasakan Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara, hati-hati hari ini bahwa banyak orang ya yang hari ini tidak mau membahagiakan orang lain.
Yang dia cuma mau memikirkan tentang dirinya dia sendiri. Kenapa? Karena ya dia egosentris. Ya, dia pokoknya mau dirinya aja. Pokoknya dirinya aja. Yang dia pikirkan adalah dirinya saja. Saudara tahu tidak, kejatuhan manusia, ya, kejatuhan malaikat yang bernama Lucifer itu karena apa? Ada 5 kata aku. Aku hendak. Ada 5 kali kata aku. Dia egois sekali. Tuhan ampuni. Pakai aku. Aku mau Tuhan. Aku ingin Tuhan. Tuhan ampuni. Pakai aku lagi. Tuhan, aku Tuhan. Aku lagi. Aku Tuhan. Aku lagi. Aku Tuhan. Untuk orang lain gak ada. 5-5-nya kesempatan yang Tuhan berikan, semuanya untuk diri dia sendiri. Tapi untuk orang lain gak ada. Harusnya kamu juga berhak untuk menerima hal yang sama. Kalau aku bahagia, kamu juga harus bahagia. Kalau aku bahagia, kamu juga harus bahagia. Inilah the sharing of happiness. Inilah berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Amin. Yuk, hari ini kita mau belajar agar supaya kita bisa berbagi kebahagiaan. Saudara, apa yang membuat kita bahagia? Saya dulu yakin. Yang membuat hari ini saudara dan saya bahagia karena saudara dan saya namanya terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Terregister di dalam kerajaan surga. Coba lihat. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, lalu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Aku telah memberikan kuasa. Nah, murid-murid dikasih kuasa mujizat, kesembuhan dan hal-hal yang hebat yang luar biasa. Pelayanan penuh dengan talenta, ya penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa. Lanjut. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Betul. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, lalu. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lanjut, ayat ke-20. Namun demikian, jangan bersuka cita karena roh itu. Janganlah bersuka cita, jangan sombong, firman Tuhan bilang. Apa? Kenapa sombongnya? Takluk kepadamu. Ya, Tetapi jangan roh itu ya dengan kamu melayani, dengan kamu udah bisa WL, udah bisa singer, main musik, main drum, main apa gitar semuanya. Kamu sombong. Kamu merasa kamu hebat, menguasai panggung semuanya. Bisa khotbah, di atas mimbar. Khotbahnya luar biasa, betul-betul semua. Wah, hebat, luar biasa. Udah jadi pendeta, ditabiskan. Namanya juga luar biasa. Namanya panjang dari awal sampai pada akhirnya. Pendeta, doktornya 3 kali. Pendeta, doktor. Jangan suka cita, jangan sombong kamu. Kenapa? Lanjut lagi. Tetapi bersukacitalah. Karena namamu ada terdaftar. Karena namamu tanpa gelarmu ada kerajaan surga. Surga melihat gelar panjang-panjang, enak dia. MPD, MTH, DTH, apalagi itu, doktor. Kelakuannya itu jahat semua. Surga nggak butuh itu. Surga butuh orang pembuat kebahagiaan, bukan pembuat kejahatan. Itu yang surga butuhkan dalam hidup kita. Surga kita butuh. Surga bilang, bersukacitalah. Kalau mau sombong, boleh sombong. Paulus bilang, aku bermegah, aku boleh sombong. Yes. Kenapa dia sombong? Karena dia mengalami Kristus dalam hidupnya dia. Kalau sombongnya satu, karena nama saya terdaftar di kerajaan surga. Maka itu saya mau bersukacita. Maka itu saya mau sombong di hadapan Tuhan. Kenapa? Nama saya terdaftar. Tapi bukan gelar saya, tapi nama saya terdaftar. Dan hidup saya benar. Karena saya adalah orang Kristen. Amin. Bukan karena gelarmu. Gelarmu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Amin. Skillmu gak ada artinya. Keyboard, singer, semua suara yang bagus gak ada artinya. Kamu masih ada rasa sombong. Orang sombong tidak akan masuk ke kerajaan surga. Amin. Ayo, hari ini jangan sombong. Sombong akan membunuh hidup kita. Dengan kesombongan. Orang yang sungguh-sungguh bersuka cita kalau namanya terdaftar di kerajaan surga, dia mau, dia rindu agar saudara-saudaranya, sanak familinya, papa mamanya juga masuk dalam kerajaan surga. Surga ini gandengan, jangan sendiri-sendiri. Banyak orang Kristen bilang bahwa Pak masuk surga sendiri-sendiri Pak. Yes,
Tapi saya mau bilang, lebih baik masuk surga bareng-bareng. Bareng-bareng sama siapa? Bareng-bareng sama keluargamu. Masa iya kita ada kerja surga, mama kita di neraka, bapak kita di surga, adik kita neraka. Sedih nggak tuh? Sedih. Amin. Bukan hanya engkau yang masuk ke kerjaan surga, tapi orang lain pun harus ikut dalam kehidupan, harus ikut dalam kebahagiaan. Lanjutin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai 32. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu dan engkau akan selamat. Siapa yang akan selamat? Terus lanjut. Engkau dan seisi rumahmu. Jadi firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Seisi rumah ada siapa? Seisi rumah ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak. Firman Tuhan bilang, kalau ada orang Kristen di sana, di dalam rumah itu yang sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan, akan menerima hidup yang kekal. Yes, saudara, apakah sampai di situ? Orang Kristen hanya ambil ayat ini. Kalau saya percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, saya orang Kristen. Papa, mama belum jadi orang Kristen, adik-adik belum jadi orang Kristen, tapi firman Tuhan bilang akan selamat. Kenapa? Karena sorga gandengan. Betul, sorga gandengan. Saya mau bilang, sorga gandengan. Dan gandengan pertama, kendaraan pertama yang digandeng sama engkau adalah keluargamu. Ayat 32. Ngapain? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar, oh saya udah jadi orang Kristen, ada dalam suatu rumah, di rumah saya ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak semuanya. Udah, pasti selamat saya? Enggak. Ayat 32-nya, lalu mereka memberitakan firman kepada siapa? Kepadanya, Ya, dan kepada semua orang yang ada di dan rumahnya. kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kita bilang, sekali selamat tetap selamat, yes. Yang ada dalam rumah itu akan selamat, yes. Tapi harus berita Injil. Injilnya harus diberitakan sama siapa? Sama semua orang yang ada di rumahnya tanpa kecuali. Di sana ada siapa aja, Pak? Papa, mama, adik 2 atau 3, kakak 2 atau 3. Berita Injil. Pemberitaan Injil bukan hanya sekedar kau speak up. No. Ya kan? Kamu harus ini ya, berita Injil ya semuanya kan enggak. Berita Injil, berbicara tentang berita Injil bukan hanya sekedar speak up saja, tetapi satu dan saya harus ya untuk supaya pribadimu ini dikenal sama mereka dan engkau menjadi berkat buat banyak orang. Ini berita Injil. Jadi berita Injil bukan sekedar kau speak up saja, no. Tetapi berita Injil itu melalui apa? Melalui kelakuanmu, melalui kehidupanmu, melalui apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Engkau sudah memberitakan Injil. Jangan sampai hari ini, ya, papa sama mama pulangnya pagi terus, nggak ada waktu buat anak-anaknya semuanya, tidak memberikan Injil itu. Karena kerja, banding pulang semuanya, anak kan ngikutin. Oh orang tua saya bantu Tuhan luar biasa. Ngikutin apa? Ngikutin kegigihannya, tapi bukan teladannya. Teladannya apa? Harus ada kasihnya dalam keluarga. Ketika kita mengasihi, mengampuni, anak lihat, orang-orang di sekeliling kita lihat, oh itu orang Kristen loh, mengampuni, mengasihi. Oh saya mau loh untuk kenal pribadi orang Kristen lagi, lebih lanjut lagi, lebih baik lagi. Itu firman Tuhan bukan sekedar speak up, tapi apa? Melalui kehidupanmu, melalui karaktermu. Jangan sampai pas di rumah atau pas di dunia kerja atau apapun kita marah-marah. Wah, gua mau bilang sebegini, lo belum tahu gua siapa? Gini, gua pendekar dulunya, pendekar juga, gitu loh. Bukan hanya pendekar, lo tau kan gua bekas jadi penjahat gua. Itu kan masa lalu. Kenapa harus dikorek-korek semuanya? Kenapa? Mau menandakan bahwa dia hebat, bahwa dia kuat. Gak penting buat Tuhan. Yang terpenting buat Tuhan adalah kasihnya, sharing the happiness, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan. Itu yang mau kita hidup.
3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Memberitakan firman bukan hanya sekedar saudara dan saya speak up kepada orang yang belum percaya, no. Tapi melalui kehidupanmu, engkau bisa memberitakan firman. Melalui pribadimu, melalui personal hidupmu, engkau bisa memberitakan firman. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, Iya. janganlah meniru yang jahat, Jangan meniru yang jahat, jangan jadi penjahat, kata firman Tuhan bilang. Terus, melainkan yang baik. melainkan harus menjadi yang baik, bisa sharing the happiness, bisa membahagiakan orang, ini paling penting. Bahagiakan keluargamu, bahagiakan mama, bahagiakan papa, bahagiakan orang tuamu, bahagiakan kakak, adik, semua kau bahagiakan semuanya. Bahagiakan juga semua orang yang ada dalam sekelilingmu yang membutuhkan kebahagiaan itu, kau harus bahagiakan, firman Tuhan bilang. Lanjut. Barang siapa berbuat baik, Barang siapa berbuat baik, barang siapa sharing the happiness, barang siapa berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, ia berasal dari Allah. ia berasal daripada Allah. Jadi orang-orang yang berasal daripada Allah, hasratnya, keinginannya hanya untuk berbuat kebaikan, hanya untuk berbuat sharing kebaikan, sharing kebahagiaan buat orang lain. Lanjut. Tetapi barang siapa berbuat jahat, Tetapi barang siapa berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, membenci saudaranya, sakit hati terhadap saudaranya, kecewa terhadap saudaranya, tidak bisa mengampuni terhadap saudaranya, membenci, dendam, dengki, iri hati terhadap saudaranya, ia tidak pernah melihat Allah. ia tidak akan pernah melihat Allah. Otomatis dia tidak mungkin masuk di dalam kerajaan surga. Allah aja sampai nggak mau lihat, saudara. Kalau Allah udah tidak mau lihat, bahaya. Amin. Di surga itu ada Allah, tapi Allah nggak mau lihat kita. Pak, saya punya Pak register Kak. Masalahnya Allahnya nggak mau lihat kita. Keluar aja lah kamu. Amin. Hati-hati. Allah sampai nggak mau lihat dia. Orang-orang apa? Orang yang berbuat jahat, yang punya sakit hati, akar pahit, dendam, iri hati, pokoknya gua kesel banget dah. Hati-hati loh. Allah nggak mau lihat saudara. Mempalingkan mukanya dengan saudara. Harus apa? Mengakui. Yesus di atas kayu salib, sebelum dia bilang sudah selesai, penyelesaian Yesus itu bagaimana? Penyelesaian Yesus di Kalvari itu ada pada waktu dia mengampuni. Sebelum dia mengampuni, kalau saat itu Yesus belum mengampuni dan nyawanya sudah putus, semua bilang Yesus juga nggak dapat dalam kerajaan surga. Dia mengampuni. Ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Pengampunan membuka tabir untuk kita masuk ke kerajaan surga. Yesus tahu tabirnya. Dia buka kerajaan surga, dia bilang, aku tidak salah Bapak. Kenapa harus kita ampun? Apa itu? Sorry. Kalau kamu tidak mengampuni mereka yang berbuat terhadap kamu, emang kamu tidak berdosa, mohon maaf, tabir belum bisa terbuka. Kenapa nunggu sampai jam 3? Tahu nggak? Kenapa harus tunggu sampai jam 3? Padahal Yesus sudah naik ke salib di Kalvari, Yesus sudah tergantung. Langsung aja lah. Pakai drama-drama jam 3. Langsung aja lah. Mati kan cepat. Mati kan cepat itu. Gampang itu. Tusuk aja langsung cepat semuanya. Kenapa harus ada jalan salib yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ya? Kenapa harus jam 3? Jam-jam itu ada gejolak dalam hidup Yesus. Gejolak ke satu. Terlepasnya ketika dia bilang, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Aku ampuni mereka. Meskipun Yesus tidak salah. Di situ Yesus ada gejolak. Dia bilang, Bapak, aku tidak salah. Aku diutus sama kamu untuk menyelamatkan dunia dan aku tergantung dan sekali salib dan aku mati. Tapi kenapa saat ini aku nggak berbuat kesalahan, nggak berbuat kejahatan? Aku kok harus minta ampun? Ini nggak bisa. Gejolak luar biasa Yesus. Ditunggu sama Bapak. Gejolak yang luar biasa. Sampai akhirnya Yesus bilang, aku ampuni mereka. Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap hidupku. Setelah itu, dia bilang, it is
Finish. Selesai. Tabir terbuka. Lewat apa? Lewat pengampunan. Pengampunan membuka tabir kerajaan surga. Jangan pernah ada sesat hati. Buang jauh-jauh. Nggak ada orang yang tidak bisa mengampuni, tidak ada. Sekeras apapun juga, engkau bisa mengampuni. Kenapa? Yesus tidak bersalah, disuruh mengampuni. Bahkan dia bilang, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus mau bilang, mohon sama Bapa yang waktu pas jadikan terjadi salah. Kayu salib. Dia mau bilang bahwa Bapa, orang-orang yang menyakiti aku, ya, yang membenci aku, yang nusuk aku, yang nendang aku, ngeludahin aku. Yesus mau bilang, Bapa, tolong jangan hukum mereka. Sujud itu tolong jangan hukum mereka. Jangan hukum Bapa, tolong Bapa. Aku mengasihi mereka, jangan hukum mereka. Gak bisa, itu mereka harus dihukum. Kenapa? Karena mereka sudah melukai anaknya aku. Kasihnya itu engkau semuanya. Yesus bilang, enggak Bapak, tolong Bapak, ampuni mereka. Terus nangis luar biasa. Bapaknya bilang, anakku, aku datang ke dunia ini untuk berbuat kebenaran. Dan dia sudah salah, karena dia menghakimi anakku yang aku kasih. Yesus bilang, Bapak tolong kami. Tolong Bapak, tolong. Nangis luar biasa. Darahnya tidak melebihi daripada tetesan air mata Yesus. Tetes mata, air mata Yesus, dia tetes semuanya. Tapi dia bilang, gak bisa kalau udah begini. Oke, aku ampuni mereka karena kamu ini Tuhan. Jadi jangan saudara kira bahwa Yesus jatuh kayu salib cuman sekedar Bapak ampuni mereka. Sebelum Yesus ngomong Bapak ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Gejolak dalam hati Yesus, luar biasa dalam hati Yesus. Amin. Itu kasih Yesus di dalam hidup kita. Maka itu kalau Anda tahu tentang the true love Jesus, Anda gak mau berbuat dosa pasti. Bukan dalam lagi, itu yang saya umpamakan. Itu hanya sepersekian kecil. Sebenarnya nggak ada yang bisa menggambarkan itu semua. Maka itu dia tunggu jam 3 dia gejolak dalam hidup ini. Bapaknya bilang harus dihakimi. Aku adalah penghakim yang adil. Yesus bilang, jangan Bapak, harus dihakimi. Jangan Bapak. Yesus bilang lagi, Bapaknya bilang ini, harus dihakimi. Jangan Bapak, tolong. Itu kasih Yesus. Amin. Roma 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Oke, demikian firman Tuhan, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi seluruh hukum Taurat. Jadi gini, saudara, hukum Taurat itu ada dari A sampai Z. Dia berupanya adalah berupa kitab, dan di dalam kitab itu ada suatu peraturan yang sangat banyak, suatu ketetapan yang sangat banyak semuanya, dan akhirnya hukum Taurat ini dipres sama yang namanya Musa, menjadikan suatu perintah dan menjadikan suatu ketetapan, saudara. Nah, dipres dari yang namanya banyak hukum itu, tidak mungkin ribuan hukum, ya kan, di dalam hukum Taurat, dari A sampai Z itu mungkin ada kurang lebih berapa ribu hukum, dipres, dizip sama Musa, dikompres sama Musa, menjadi 10 perintah Allah, saudara. 10 perintah Allah. Nah, di zamannya Yesus press hukum Taurat semuanya, seluruhnya dari awal sampai pada akhir. Musa bisa mengintisarikan 10 perintah, tetapi Yesus mengintisarikan cuma satu. Ada satu perintah. Perintahnya apa? Perintahnya bilang begini, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat yang dari awal sampai pada akhirnya. Bagaimana? Kasih. Mengasihi manusia. Mengasihi manusia dari awal sampai pada akhirnya. Ayat yang 9. Yuri. Karena firman Ya, karena firman yaitu 10 perintah Allah ini
Jangan berzina, Jangan berzina. jangan membunuh, Betul. jangan mencuri, Iya. jangan mengingini, Iya. dan firman lain manapun juga Ya, banyak firmannya semuanya. Ya terus. sudah tersimpul dalam firman itu. Sudah tersimpul dalam firman itu, jadi semuanya tuh ada jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini sama manusia dan firman-firman yang lainnya semuanya, baik itu yang ada di dalam hukum Taurat dan juga 10 perintah Allah, semuanya dipres menjadi satu aja sama Yesus. Yesus dipres menjadi satu aja. Ini hebat, luar biasa, ini nggak ada nih. Musa aja ya dengan kepandaian dia press hukum cuman dengan 10 perintah. Ini enggak, dia press jadi satu doang. Apa itu? Sudah tersimpul dalam firman ini, Ya, yaitu ya. kasihilah sesamamu manusia Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Kalau kau bahagia, manusia lain juga butuh bahagia. Kalau engkau sembuh, manusia lain juga butuh kesembuhan, butuh mujizat. Dipres, kasih. Ya, udah yang pertama kasih. Gak ada lagi yang lain. Dipres semuanya menjadi kasih. Yang kasih 10. Kasih tidak berbuat jahat Kasih tidak berbuat jahat. Terus terhadap sesama manusia, terhadap sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, dia bilang, saya berbuat ini karena saya mengasihi kamu. Bohong. Yang namanya kejahatan atau perbuatan jahat pasti tidak punya kasih dan tidak mungkin mengasihi. Lexerti saja dia bilang bahwa untuk supaya saya bisa mengasihi kamu, karena dia tidak mengasihi orang itu. Karena kalau kasih tidak berbuat jahat, tidak ada rasa jahat, pikiran jahat, tidak ada. Kasih, tidak ada ingin membunuh, tidak ada ingin mencuri, tidak ada. Kenapa? Karena ada kasih dalam hidupnya dia. Lanjut. karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat itu digenapi lewat kasih. Lanjut. Hal ini harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu apa? Kamu lakukan. Lakukan. Banyak orang Kristen. Tadi kita ngomongin kasih tuh. Dari A, B, C, D, E, F sampai Z. Tadi kita ngomongin kasih. Jangan membenci. Jangan mengingini barang yang bukan menjadi milikmu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan lain-lain. Semuanya kita udah tahu, semuanya lewat firman. Firman Tuhan bilang. Ini harus kamu lakukan Dan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tidurnya kita. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan bilang, kalau punya kasih itu firman Tuhan bilang harus dilakukan. Amin. Enggak cuman sekedar ya speak up aja lah, saya maulah mengasihi kamu, tapi Anda tidak lakukan. No. Kasih adalah suatu implementasi. Implementasi dari kasih adalah engkau mau berbagi kebahagiaan buat orang lain. Itulah kasih yang sesungguhnya dalam diri kita. Saudara, 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, berarti orang ini adalah orang bukan penerjemah bahasa, tapi bahasa udah ada di dalam hidupnya dia. Dia bisa segala bahasa, bahkan segala bahasa malaikat pun dia bisa. Bukan hanya Inggris, Jerman, Ethiopia, bahasa-bahasa yang belum ada bahasanya pun orang ini bisa mengetahui, dan orang ini sudah mengetahui, dan dia pencipta bahasa itu. Ini orang hebat luar biasa. Lanjutin lagi. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan pembuat kebaikan itu, aku bukan pembuat kebahagiaan itu, aku tidak sharing the happiness, aku tidak berbagi kebahagiaan buat orang lain. Firman Tuhan bilang, aku sama dengan gong yang berkumandang, aku sama dengan gong yang berkumandang, aku sama dengan orang yang useless, nggak berguna apa-apa, cuma tong kosong bunyinya. Lanjut. dan canang yang bergemerincing. Dan canang yang bergemerincing. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Sekalipun aku untuk punya karunia untuk bernubuat, bisa berbahasa roh, bernubuat, melakukan banyak perkara yang luar biasa, bisa main musik, singer, song leader, semuanya, wah luar biasa, berkhotbah dengan khotbah yang semangat luar biasa terus. dan aku mengetahui segala rahasia, Dan aku mengetahui semua rahasia kebenaran firman, rahasia dunia, rahasia tentang ekonomi, tentang budaya, politik, semuanya dia tahu semuanya. Orang ini orang hebat, dia titelnya juga banyak, titelnya bukan cuma 1, bukan cuma 10, tapi titelnya juga 100. dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan memiliki seluruh pengetahuan apapun juga dia tahu, pengetahuan yang belum diketahui sama dia pun dia sudah mengetahui. Ini orang profesor.
Profesor, doktor, profesor, doktor, MTH. Jadi orang yang luar biasa. Lanjut. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Sekalipun juga dia menjadi iman yang sempurna, punya iman yang sempurna, dia bisa memindahkan gunung, dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, orang-orang yang sudah mati dibangkitin lagi semuanya sama dia. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, tapi 100 orang. Wah, ini luar biasa. Bahkan itu dijoglo, bahkan itu di tanda kusir semuanya, ya kan? Pada waktu dia datang, bangkit semuanya dari orang mati. Ini hebat ini orang ini. Kalau saya jadi presiden, saya museumin ini orang ini. Luar biasa ini. Lanjutin lagi. Terus untuk memindahkan gunung. untuk memindahkan gunung. Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Aku tidak mempunyai kasih, tidak saling berbagi, tidak berbuat kebaikan, tidak menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain. Firman Tuhan bilang, aku sama sekali tidak aku sama sekali useless, tidak berguna. Karena kan udah bangkitin orang mati, dijoglo karena kusir, bangkit semua, itu gila gak? Ada gak sih orang yang seperti gitu? Manusia atau kardus ini? Benar gak sih? Ini orang gila ini, luar biasa. Maksud saya tidak akan saya jadi presidennya, saya akan bikin museum atas orang ini. Ini orang gila ini, orang hebat, luar biasa. Lanjutin lagi. dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Segala sesuatu dia bagi-bagikan semuanya, dia punya harta banyak. Luar biasa, ya kan, asetnya dia ada di luar negeri, ada di dalam negeri, sudah banyak semuanya, berkelipat semuanya. Kenapa? Karena dunia ini milik dia. Ini hebat ya orang. Lanjut. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Bahkan menyerahkan tubuhnya dia untuk dibakar. Dia bilang bahwa aku sukarela untuk aku dibakar semuanya. Kenapa? Karena dia bilang aku mengasihi dunia ini. Wah, ini luar biasa. Lanjut. tetapi Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, jika aku tidak punya kasih, tidak saling berbagi, tidak menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain, firman Tuhan bilang, sedikit sedikit pun pun tidak ada faedahnya bagi tidak ada artinya bagi kerja sorga. Sorga bilang, enak gua sama lu. Kenapa kau enak sama saya? Lu bohong masalahnya. Kenapa? Nggak ada orang yang seperti begitu. Bohong kan? Ya gimana? Ada kan orang seperti itu? Kan nggak ada. Dia bohong. Makanya itu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu muslihat. Bohong aja semuanya. Lanjut. Kasih itu sabar, Kasih itu sabar. kasih itu murah hati, Murah hati dia. ia tidak cemburu, Tidak cemburu. ia tidak memegahkan diri, Tidak dan memegahkan tidak diri. sombong. Tidak sombong juga dia. Jadi kalau orang sombong, saya emang kagak sombong. Saya cerita ini adalah suatu kebenaran. Tidak sombong saya. Orang ini adalah orang yang sombong di dunia. Yang pernah dilahirkan dari keluarga sombong. Dan lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, Melakukan yang tidak sopan. Dia pokoknya benar-benar baik banget, luar biasa. Lanjut. dan tidak mencari keuntungan diri Tidak menjadi sendiri. keuntungan diri sendiri. Pokoknya untuk orang lain semuanya. Ya kan? Wah, ini luar biasa terus. Ia tidak pemarah Tidak memarah. dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lanjut. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, Iya. tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Iya, betul. Ia menutupi segala sesuatu, Iya. percaya segala sesuatu. Taruh dulu ayat yang ke-6 lagi. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, Iya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. tetapi Tapi ia bersuka ia bersuka cita cita, ia berbagi karena kebenaran. karena kebenaran. Ia berbagi. Orang ini rajin berbagi. Menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain, berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan buat orang lain. Lanjutin lagi. Ia menutupi segala sesuatu, Iya. percaya segala sesuatu, Iya. mengharapkan segala sesuatu, Iya. sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Lanjut ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan, Kasih tidak berkesudahan. nubuat akan berakhir, Nubuat firman Tuhan bilang akan berakhir. Pelayananmu akan berakhir semuanya. Khotbahmu akan berakhir. Pemain musikmu akan berakhir. Semuanya akan berakhir semuanya. Gedung gerejamu firman Tuhan bilang akan berakhir semuanya. Tetapi ada satu yang tidak berakhir. Firman Tuhan bilang kasih tidak berkesudahan. Dia tidak ada awal, tidak ada pangkal. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah alfa omega, itu adalah kasih tidak berkesudahan. Itu lagi. bahasa roh akan berhenti, Bahasa roh akan berhenti. Kamu punya karunia yang luar biasa untuk menyembuhkan orang, membebaskan orang, melepaskan orang. Semua kamu bisa lakukan semuanya dengan hebat, dengan luar biasa. Lanjut. pengetahuan akan lenyap, Pengetahuan akan lenyap semuanya. Apa yang kau tahu tentang firman, engkau baca firman luar biasa sampai 1000 kali bolak-balik baca firman. Otakmu hanya firman semuanya. Ini orang luar biasa. Lanjut ayat ke-10. Ayat yang ke-9. sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Iya, betul. dan nubuat kita tidak sempurna. Betul. Ya.
Tetapi jika yang sempurna tiba, Iya. maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lanjut. Ketika aku kanak-kanak, Iya. aku berkata seperti kanak-kanak, Iya. aku merasa seperti kanak-kanak, Iya. aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku Iya. meninggalkan sifat kanak-kanak. Meninggalkan sifat anak-anak yang meninggalkan sifat yang namanya perbuatan kejahatan kita, pembuat kejahatan kita harus tinggalkan semuanya. Hari ini harus kita menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain, punya kasih, punya kesabaran, punya kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Lanjut. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, Ya, dalam cermin yang tidak jelas, sama-sama, tapi udah lumayan lah, kita adalah cerminnya lah. Lanjut. suatu gambaran yang sama-sama. Yang sama-sama, nggak jelas. Lanjut. Tetapi Nanti nanti kita akan melihat kita akan melihat. Nanti kita akan lihat apa? Lihat yang kasih yang sempurna itu. Lihat apa hasil yang kita bagikan. Lihat apa hasil yang akan kita sharing. The happiness itu, berbagi kebahagiaan itu. Lanjut. Terus. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, Ya. tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, Ya. seperti aku sendiri dikenal. Nanti suatu saat nanti bahwa Tuhan akan mengenal engkau melalui sharing the happiness. Kita ini dikenal sama Tuhan. Itu bukan karena kita rajin berdoa. Kita dikenal sama Tuhan, bukan kita rajin ibadah. Kita dikenal sama Tuhan, bukan kita setiap minggunya berkhotbah. Kita dikenal sama Tuhan, bukan setiap harinya, setiap saatnya, setiap minggunya kita main keyboard, atau main drum, atau main gitar, atau main bass. No. Atau kita jadi Asia dan lain-lain semuanya. No. Kita dikenal sama Tuhan karena kita menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain. Karena kita sharing the happiness. Karena kita berbagi kebahagiaan buat orang lain. Kita mau agar orang lain punya kebahagiaan yang sama di dalam hidup kita. Itulah kegenapan dari hukum Taurat. Ayat ke-13 yang terakhir. Terus. Ayo. Dan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, yang paling mulia, yang bisa membuka tabir kerajaan surga hanya satu, adalah apa? Kasih. Ayo lakukan hari ini kasihmu dalam hidupmu, sharing the happiness in your life. Tuhan memberkati kita.